Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Interaksi Manusia dan Komputer dari kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang telah kami buat yang berjudul Agrisaka Aplikasi Pertanian Maju. Next. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan nama saya Wahyu Andika, NIM akhir 075. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nizar Rusdiawan dengan NIM akhir 186. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Mukminin dengan NIM akhir 089. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhayati Deva dengan NIM 371. Next. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Untuk latar belakang sendiri ada 3 permasalahan yang kami angkat. Yang pertama, akses informasi dan teknologi yang terbatas. Minimnya informasi terkini dan teknologi modern menurunkan produktivitas lahan. Kemudian yang kedua adalah kesalahan penggunaan pestisida. Kebanyakan dari petani itu masih salah dalam menggunakan pestisida. Contohnya dalam penggunaan pestisida untuk hama. Kemudian yang ketiga adalah rantai distribusi yang tidak efisien. Petani sulit memasarkan hasil panen secara langsung sehingga terpaksa menjual dengan harga yang rendah. Terkadang petani itu setelah panen itu masih kesusahan dalam menjual hasil panennya. Bahkan terkadang dari petani itu menjual lebih murah atau tidak sesuai harga yang diinginkannya. Kemudian next. Nah, untuk fitur yang kami buat itu ada 9. Yang pertama adalah registrasi akun dan juga login. Kemudian yang kedua adalah diagnosa penyakit pada tanaman. Kemudian adalah pemesanan barang ataupun jasa. Kemudian ada membuat toko sebagai penjual barang atau jasa. Kemudian memasang dagangan jualan seperti barang. Kemudian membuat dagangan penjualan jasa. Kemudian ada melihat berita dan notifikasi. Yang terakhir ada melihat histori barang yang sudah dipesan. Next. Selanjutnya adalah prototyping. Next. Untuk prototyping sendiri, seperti bisa dilihat, di sana itu adalah halaman login dan juga register dari aplikasi Agrisaka. Kemudian yang di tengah itu adalah dashboardnya. Nah, di sini adalah untuk diagnosa penyakit. Selanjutnya di bawah ini adalah pemesanan barang. Di sini hasil bumi, contohnya di sini adalah beras. Kemudian di sini adalah pemesanan jasa. Di sini jasa tanam. Selanjutnya di sini ada halaman profil, ada profil utama dan profil dagangan. Kemudian di sini ada membuat barang dari sisi penjual, bisa barang berupa jasa atau barang. Di sini ada notifikasi dan juga berita. Selanjutnya adalah order history atau detail pemesanan, detail transaksi. Nah, di sini ada membuat toko, dan itu kira-kira untuk hasil dari prototyping yang kami buat. Oke, selanjutnya adalah karakteristik pengguna. Kami telah mengumpulkan kira-kira sekitar 22 responden yang telah mencoba aplikasi Agrisaka ini. Untuk kriterianya sendiri, itu kira-kira umur kisaran 21 sampai 45 tahun, profesi sebagai petani ataupun mahasiswa. Kemudian untuk kemampuan digitalnya sendiri, itu untuk anak muda itu lebih cepat dalam menyelesaikan misinya. Oke, sekarang terkait laporan agregat PET. Nah, pada fitur registrasi akun, berdasarkan data dari 22 responden yang menunjukkan sukses rate sebesar 81,8%, dengan drop off rate sebesar 18,2%, dengan misclick rate sebesar 45,6%. Rata-rata durasi penggunaan fitur ini adalah 15 detik. Oke, slide selanjutnya. Pada fitur selanjutnya, diagnosa penyakit. Berdasarkan dari data
21 responden yang menunjukkan sukses rate sebesar 71,4% dengan drop off rate sebesar 28,6% dan misclick rate sebesar 49,3%. Dengan rata-rata durasi penggunaan fitur ini adalah 20 detik. Slide selanjutnya. Pada fitur memesan barang, berdasarkan data dari 20 responden yang menunjukkan sukses rate sebesar 80% dengan drop off rate sebesar 20% dan misclick rate-nya di 30,2%. Dengan rata-rata penggunaan fitur ini adalah 7 detik. Slide selanjutnya. Pada fitur memesan jasa, berdasarkan data dari 19 responden yang menunjukkan sukses rate sebesar 78,9% dengan drop off rate sebesar 21,1% dan misclick rate sebesar 49,1%. Dengan rata-rata durasi penggunaan fitur ini adalah 20 detik. Slide selanjutnya. Pada fitur membuat toko pada profil penjual, berdasarkan data dari 19 responden yang menunjukkan sukses rate sebesar 78,9% dengan drop off rate sebesar 21,1% dengan misclick rate sebesar 40,3% dengan rata-rata durasi penggunaan fitur ini adalah 5 detik. Slide selanjutnya. Pada fitur membuat dagangan barang sebagai penjual, berdasarkan data dari 19 responden yang menunjukkan sukses rate sebesar 78,9% dan drop off sebesar 21,1% dan misclick rate-nya di 29,5% dengan rata-rata penggunaan fitur ini adalah 10 detik. Slide selanjutnya. Pada fitur membuat dagangan jasa sebagai penjual, berdasarkan data dari 19 responden yang menunjukkan sukses rate-nya sebesar 78,9% dengan drop off 21,1% dan misclick rate-nya di 43,4% dengan rata-rata durasi penggunaan fitur ini adalah 6 detik. Pada fitur melihat berita dan notifikasi, berdasarkan data dari 23 responden, menunjukkan sukses rate sebesar 73,9% dengan drop off 26,1% dan misclick rate-nya di 56,8% dengan rata-rata penggunaan fitur ini 10 detik. Nah, pada fitur melihat histori pesan barang, berdasarkan data dari 22 responden yang menunjukkan sukses rate-nya di 72,7% dan drop off di 27,3% dan misclick-nya di 52,6% yang menunjukkan penggunaan fungsi ini rata-rata sebanyak 22 detik. Selanjutnya pada laporan heatmaps, yang pertama ada Selanjutnya di laporan heatmap, pada fitur registrasi akun, berdasarkan dari jumlah 16 partisipan, dengan titik heatmap seperti pada di gambar, kemudian dengan misclick-nya sebesar 40, dengan misclick pada slide sync up-nya pada 15,8%, dengan fitur selanjutnya. Pada fitur diagnosa penyakit, berdasarkan data dari 11 partisipan pada halaman pertama, seperti yang bisa kita lihat pada titik heatmap di gambar, dengan misclick-nya sebesar 15,4%. Selanjutnya. Nah, pada slide ini misclick-nya cuma 80. Nah, di selanjutnya.
Selanjutnya adalah heat maps dari fitur pemesanan barang, seperti yang bisa kita lihat dalam gambar berikut. Kemudian heatmap fitur pemesan jasa dengan berdasarkan data dari 2 partisipan. Bisa kita lihat heatmapnya pada gambar berikut. Selanjutnya, heatmap pada membuat toko pada profil penjual. Berdasarkan data dari 14 partisipan, dengan bisa kita lihat titik heatmapnya pada gambar berikut. Selanjutnya adalah heatmap membuat order. Bisa kita lihat berdasarkan data 13 partisipan dengan titik heatmap sebagai berikut. Selanjutnya ada heatmap dari fitur membuat order penjualan jasa sebagai penjual. Bisa kita lihat heatmapnya berdasarkan data dari 14 partisipan. Bisa kita lihat titik heatmapnya berada pada titik tengah. Jasa. Selanjutnya pada fitur melihat berita dan notifikasi berdasarkan data dari 5 partisipan. Bisa kita lihat titik heatmapnya pada gambar berikut. Selanjutnya ada fitur melihat histori pesan barang berdasarkan data dari 13 partisipan. Bisa kita lihat titik heatmapnya sebagai berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu menjelaskan laporan tester map pada fitur registrasi akun. Di sini terlihat bahwa dari dari 10 partisipan terdapat 8 yang direct sukses, 1 indirect. Jadi direct di sini user yang kita testing sesuai dengan misi yang kita berikan berhasil dengan rata-rata durasi 12 detik, 20 detik, ada yang 8 detik sudah selesai. Lalu ada yang indirect, yaitu jalannya user itu mengerjakan aplikasi kita dalam menggunakannya itu tidak sesuai misinya, namun tetap berhasil sampai di akhir finish yang sudah kita tentukan dengan memperoleh waktu 93 detik. Lalu ada 3 orang yang tidak berhasil menyelesaikan misi pada fitur registrasi akun dengan rata-rata ada yang 7 detik sudah menyerah, 71 detik, dan 46 detik. Lalu pada fitur selanjutnya yaitu diagnosa penyakit tanaman, ada 4 orang yang tidak dari 22, ada 4 orang yang tidak berhasil, ada dari 10 ini ada 3 yang berhasil, lalu ada 2 yang berhasil secara jalannya membuatnya sendiri dengan waktu rata-rata yang berhasil 10 detik,
15 detik, terus untuk yang indirect dari 20 detik sampai 90 detik, lalu yang pada misi tidak berhasil ini rata-rata menyerah pada detik ke 10. Lalu pada fitur selanjutnya yaitu memesan barang, dari 22 orang yang berhasil, dari 10 orang ini ada 4 sesuai di layar, 3 orangnya tidak berhasil, dan 3 orangnya berhasil sesuai jalannya sendiri yang tidak kita tentukan dengan rata-rata dari 7 sampai 15 detik. Lalu pada fitur memesan jasa, hampir pada fitur ini semua yang kita uji testing itu indirect sukses, yang berarti user berhasil menyelesaikan misi kita walaupun tidak sesuai dengan arahan yang kita targetkan. Lalu di sini ada 2 orang yang tidak selesai, dan di sini ada 1 orang yang selesai dengan waktu 20 detik. Lalu selanjutnya pada fitur toko, di sini hampir dari 22 orang, hanya 2 orang yang tidak berhasil membuat toko, sisanya berhasil lewat direct sukses. Dengan rata-rata ada yang 1 hingga 13 detik. Lalu selanjutnya pada fitur membuat dagangan barang, dari 22 orang, sama seperti fitur sebelumnya, 2 orang tidak berhasil, sisanya berhasil secara direct sukses dengan rata-rata 7 hingga 10 detik. Lalu dengan fitur membuat dagangan jasa, sama seperti fitur sebelumnya, dari 22 orang, 2 orangnya tidak berhasil dikarenakan mungkin terjadi bug di saat uji testing, lalu sisanya berhasil sesuai pet yang kita tentukan dengan durasi rata-rata 2 sampai 6 detik. Lalu fitur selanjutnya yaitu melihat berita dan notifikasi. Di sini dari 23 orang hanya 1 yang tidak berhasil, sisanya ada yang 2 orang berhasil secara direct sukses yang kita tentukan petnya, sisanya indirect dengan waktu rata-rata 1 sampai 3 detik. Lalu selanjutnya ada saat melihat histori pemesanan. Di sini lumayan banyak untuk orang yang tidak berhasil menyelesaikan misi yang sesuai kita tentukan, ada 4 orang. Di sini rata-rata 8 sampai 40 detik yang tidak berhasil, yang menyerah. Lalu ada yang indirect sukses dari 15 detik sampai 300 detik atau 6 menit dalam aplikasi kita untuk melihat histori pemesanan. Lalu sisanya ada direct sukses yang sesuai kita tentukan dari 4 detik sampai 15 detik. Lanjut pada laporan opinion scale. Di sini kita memberi 5 pertanyaan untuk fitur kita, diisi oleh 20 dari 22 respon. Saat kita kasih pertanyaan, seberapa sulit Anda registrasi akun pada Agrisaka? 1 orang menjawab sangat sulit, 2 orang menjawab cukup sulit, 6 orang menjawab normal, 8 orang menjawab cukup normal, 5 orang menjawab sangat mudah. Lalu pada fitur diagnosa penyakit pada tanaman, seberapa sulit user itu menjalankan fitur diagnosa penyakit pada tanaman? Dari 22 respon, 2 orang menjawab sangat mudah, 13-nya menjawab cukup mudah, 7 orang normal, dengan rata-rata 3,8 pada poin pertanyaan kedua. Lalu pada pertanyaan ketiga yaitu seberapa sulit sih user saat membeli barang dan jasa pada Agrisaka? Dari 22 responden, 2 orang menjawab cukup sulit, 5 orang menjawab cukup normal, 10 orang menjawab cukup mudah, dan sisanya 5 orang menjawab sangat mudah. Lalu pada pertanyaan seberapa sulit saat user membuat toko, membuat dagangan barang dan jasa sebagai penjual, dari 22 responden, 5 orang menjawab sangat mudah, 6 orang menjawab cukup mudah, 10 orang menjawab normal, dan 1 orang menjawab sangat sulit dan kesulitan membuat dagangan barang jasa dan toko saat menjadi penjual. Lalu yang pertanyaan terakhir, bagaimana sih seberapa sulit user mengakses fitur notifikasi, berita, dan histori pemesanan? Dari 21 responden, 2 orangnya menjawab cukup sulit, 3 orangnya menjawab normal, 11 orangnya menjawab cukup mudah, dan 5 orangnya menjawab sangat mudah. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan overall report. Oke, di sini ada laporan bagian overall report, bagian dari registrasi akun, yang dimana jumlah besarnya adalah responden adalah sekitar 22, kemudian tingkat keberhasilannya di sini sekitar 81,8%.
Kemudian di sini ada waktu penyelesaian rata-rata sekitar waktu penyelesaian rata-rata sekitar 15 durasi. Kemudian di sini ada tingkat kesalahannya tidak terlalu signifikan. Kemudian bagian berikutnya, bagian diagnosa penyakit pada tanaman. Di sini adalah jumlah respondennya sekitar 21 dengan durasinya adalah 20. Kemudian tingkat kesuksesannya adalah sekitar 71,4%. Terus kemudian ada drop off-nya sekitar 20,6% dan mistake rate-nya sekitar 49,3. Kemudian bagian memesan barang. Memesan barang di sini jumlah respondennya sekitar 20-an, kemudian ada durasinya 7,7, kemudian di sini ada tingkat kesuksesannya sekitar 80% dan drop off-nya sekitar 20% dan misclick rate-nya 30,2. Kemudian ada memesan jasa. Di sini respondennya 19, kemudian durasinya ada 20 detik. Kemudian di sini bagian tingkat kesuksesannya ada 78,9 dan drop off-nya 21,1%. Kemudian ada misclick rate-nya 49,1%. Kemudian bagian membuat toko pada profil penjual di sini juga hampir sama seperti yang sebelumnya, itu respondennya 19, kemudian tingkat kesuksesannya 78,9%, kemudian drop off-nya 21,1% dan misclick rate-nya juga sama, hampir mendekati seperti yang sebelumnya, yaitu 40,3%. Kemudian bagian membuat order penjualan barang sebagai penjual, di sini respondennya juga sama, masih 19, kemudian tingkat kesuksesannya adalah 78,9 dan drop off-nya 21,1% dan misclick rate-nya 29,5. Durasinya di sini ada 10. Kemudian bagian membuat order penjualan jasa sebagai penjual, di sini juga durasinya ada 6,4 dan respondennya juga 19, kemudian tingkat kesuksesannya ada 78,9%, drop off-nya 21,1% dan misclick rate-nya 43,4%. Kemudian bagian laporan sukses matriksnya di sini ada laporannya, persentase besarnya adalah 73,7%, yang dimana di sini lumayan besar bagian presentasinya. Kemudian selanjutnya bagian diagnosa penyakit pada tanaman. Di sini persentasenya sekitar 72,7%, yang dimana warna merah ini adalah partisipasi drop off-nya, kemudian yang nomor biru adalah inflow-nya. Kemudian bagian memesan barang juga ini lumayan rendah, yaitu sebesar 52,4%. Kemudian bagian memesan jasa di sini ada 40%. Bagian membuat toko pada profil penjual di sini hanya 10,5% saja, yang dimana partisipan drop off-nya lebih besar daripada inflow-nya.
Kemudian di sini bagian membuat order penjualan jasa sebagai penjual, nilai rate-nya adalah 73,7%, yang dimana inflow participation-nya lebih besar daripada yang warna merah. Kemudian bagian membuat toko pada profil penjual, di sini sukses matriasnya sekitar 68,4%. Oke, untuk usability sendiri di sini pada halaman register terdapat sekitar 5 layar. Untuk waktu rata-ratanya untuk pada permulaan itu sekitar memerlukan 7 detik. Dengan misklik itu cukup besar, yaitu 36%, dengan usability score sekitar 64. Kemudian sisanya itu cukup aman, mendekati 80 semua. Oke, bisa di next. Kemudian ada diagnosa penyakit. Di sini ada sekitar 6 layar. Untuk layar pertama, yaitu layar dashboard, itu cukup rendah untuk segi usability score-nya, itu sekitar 48, dan memerlukan waktu cukup lama, yaitu 5 detik. Tapi untuk pada screen nomor 4, di sana itu memiliki misklik yang cukup besar, yaitu sekitar 64%. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah pemesanan barang. Untuk pemesanan barang sendiri cukup rendah waktu di awal-awal, yaitu pada halaman dashboard. Di situ memiliki nilai usability score itu sekitar 43. Coba di next lagi. Oke, selanjutnya adalah pemesanan jasa. Untuk pemesanan jasa ini sangat rendah itu pada tab layar nomor 5, yaitu pada di situ harusnya pengguna harus mengecek dulu lewat chat, sedangkan kebanyakan dari mereka itu langsung melewatinya order. Kemudian miskliknya itu sekitar 46%, cukup tinggi. Kemudian sebelahnya itu 85% untuk screen nomor 4, itu lebih tinggi lagi. Kemudian untuk usability score-nya terendah adalah 0. Kemudian yang tertinggi adalah 100%. Oke, next. Kemudian untuk membuat toko, di sini untuk usability score-nya pada screen 1 adalah 66. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan itu sekitar 5 detik. Oke, next. Membuat order barang, itu miskliknya pada awal itu screen 1 sekitar 42%, dengan usability score-nya adalah 63. Kemudian selanjutnya cukup aman, yaitu usability score-nya 75, mendekati 80. Terus next, order jasa. Di sini untuk screen 2 yaitu 70 untuk usability score. Kemungkinan dari pengguna itu salah memilih. Dia ditugaskan untuk mengorder jasa, melainkan dia mengorder barang. Kemungkinan kesalahannya seperti itu. Next. Untuk mengecek berita, pada layar 1, screen 1, kebanyakan dari mereka itu masih lama dalam memilih, sekitar 9 detik untuk bisa mengerjakan tugasnya. Kemudian untuk miskliknya cukup tinggi, sekitar 39%, dan usability score-nya adalah 1. Next. Untuk histori pembelian, untuk screen pertama, usability score-nya adalah 52, untuk histori pemesanan dagangannya itu 73. Next. Baik, jadi dari uji usability testing yang kelompok kami buat, kami mendapat kesimpulan dengan hasil dari yang didapat pada aplikasi AgriSaga dengan responden berusia 21 hingga 45 tahun dari 22 user. Aplikasi memberikan performa yang cukup baik dengan sukses rate 78,9. Namun, dikarenakan tingkat misklik yang mencapai 31 hingga 40% lebih dengan skor rata-rata yang masih di bawah 75 yaitu 63, mengindikasikan bahwa aplikasi kami terdapat masalah signifikan dalam aspek interaksi pengguna. Tingkat misklik yang tinggi tadi menunjukkan bahwa elemen antarmuka atau interface user experience perlu perbaikan. Bisa dari segi 1, ukuran dan penempatan tombol elemen yang dapat diklik, 2, jarak antar elemen interaktif yang dapat diklik, 3, kejelasan visual untuk area yang dapat diinteraksi oleh user.
Nah, meskipun sukses rate yang tergolong baik yaitu 78,9, optimasi UI UX yang dimiliki Agrisaka masih perlu diperlukan untuk meningkatkan akurasi interaksi pengguna agar user itu semakin mudah dalam menjalankan aplikasi kita, terutama target kita yang mana orang tua yang di atas 41 tahun untuk mengurangi tingkat kesalahan klik yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Mungkin sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 3. Bila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.